Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kita punya CPU Lenovo ya. Ini Lenovo IdeaPad ya, IdeaPad nih. Idea Center. Idea Center ini seperti server ya, karena kalau yang ThinkPad namanya ThinkCenter. Nah, kan kalau CPU Office namanya IdeaPad ya, bukan Idea Center. Mungkin ini tidak tahu tipenya. Ini bukan ya, ini ID pelanggan saya. Di sini tidak ada. Di belakang sini tidak ada. Di casing yang sini terbuka. Entar, nanti mungkin di casing sini kita akan lihat ya. Casing sini ada nih, bentar, ini casingnya. Oh, ini ada. Oke, kita lihat dulu nih. Ini saya akan ini apa nih serinya? Lenovo Idea Center 510 strip 15 IKL. Oke, oh ini Core i5 Gen 7, harddisk 1 Tera, RAM 4 GB, OS-nya DOS ya aslinya, jadi ini diinstal sendiri. SSD-nya tidak ada, DVD-nya ada ya, DVD-nya ini ada dia. Oke, jadi teman-teman ini seperti ini. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita mau cek ya, apa mungkin ini bisa di-upgrade ya. Kalau ngeliat speknya seharusnya bisa ya teman-teman, karena itu prosesornya seri itu bisa dilepas itu, dan juga bukan seri T dia, i5 yang biasa Gen 7. Oke, kita coba bongkar ya. Saya hapaskan dulu tempatnya. Oke teman-teman, ini ya, ini barangnya, CPU-nya. Jadi kita mau bongkar dulu. Ini ada DVD-nya, ini USB-nya. Bongkarnya ini ada penguncinya teman-teman. Angkat saja. Ada 3. Tarik ya, ini diangkat sedikit. Oke, sudah terbuka ini bagian depan. Bagian depannya sudah terbuka. Kemudian untuk ngebuka ini tidak, ini seperti ini ya. Kan tidak ada baut teman-teman, tapi ada ini nih pengunci nih, ada tanda panahnya ini ya. Tekan saja sambil diangkat ini ya, tekan, angkat ya. Oke, sudah saya angkat, buka teman-teman. Jadi ini speknya masih standar sekali ya. Masih menggunakan harddisk. Ini harddisk ya teman-teman ya, harddisknya tadi 1 tera tulisannya. Kalau di spek ini benar ya, 1 tera ini. Aduh, kelihatan tidak itu ada ST 1000 sekian. Oke, untuk harddisk benar. Kemudian ini RAM ya, ini RAM-nya 1 keping teman-teman, 4 GB. Ini masih ada slot 1 juga ya, jadi ini bisa di up teman-teman ya, bisa di up pakai 16 GB boleh. Kalau Gen 7 ini, kalau motherboard tertentu ya, agak-agak besar, itu bisa sampai 32 GB teman-teman. Ini PC 2400 biasanya. Nanti kita lihat. Kemudian ini ada seperti tempat ini ya, dudukan SATA kecil ya, NVMe atau SATA, tulisannya itu SATA itu. Tapi ini untuk yang ini tidak ada teman-teman ya, jadi ini tidak bisa dipakai. Seharusnya Gen ini sudah support mungkin ya, M2 atau M-SATA sudah support seharusnya. Kemudian prosesornya ini bisa ya, bisa di upgrade, harusnya bisa. Nah, jadi biar pasti, biar yakin ya, saya bongkar saja ini prosesor sama RAM. Sebentar teman-teman, kelihatan tidak ini? Nah, saya lihatkan ya, semoga kelihatan ya.
Yang mudah dulu saya RAM dulu saya copot. Ini RAM-nya tadi tulisannya 4 GB. Oh, ternyata tinggi teman-teman. Ternyata dia PC 3200. Aduh, tidak kelihatan juga nih. Itu kelihatan ya. PC 4 3200. Jadi bisa ini tulisannya 8 GB. Sebentar, di casing tadi berapa giga ini? Sudah di up RAM-nya teman-teman, casingnya itu 4 GB. Nah, ini 4 GB ya. Harddisknya benar 1 tera. Ini sekarang RAM-nya sudah jadi berapa tadi, 8 GB ya. Dan ya sudah di upgrade teman-temannya, karena ini RAM-nya sudah jadi vegan. Biasanya saya lupa seri ini pakai RAM-nya apa ya, yang warna biru teman-teman. Kadang ya, kalau tidak tuh yang warna hijau, tapi pasti bukan vegan ya. Dianya RAM build up sejenis Hynix, Nanya, terus Elpida ya, seperti itu ya. Kebanyakan itu pakainya Elpida kalau yang DDR3. Ini jadi RAM-nya ini sudah upgrade sendiri teman-teman. Masih bisa di-upgrade lagi, kan masih ada slot kosong ya. Jadi RAM-nya ini sudah upgrade, bisa dijadikan 16 GB kalau mau, atau 32 GB. Cek dulu di webnya ya teman-teman. Oke, kemudian prosesornya saya bongkar dulu. Oke, sudah disiapkan obeng, kita bongkar ya. Sebenarnya ngelihat di speknya tadi kan bisa ya, tapi ya biar kita yakin ya. Ini juga bukannya kok mudah. Apa sudah pernah? Ini biasanya kan agak keras nih. Apa emang kendor ya? Oh, tidak teman-teman. Mudah sekali pembukaannya. Bentar. Biasanya dia tuh agak keras, ini kok putar sedikit langsung buka. Apa pernah di repasta mungkin ya? Atau sudah upgrade? Belum tahu. Itu dia teman-teman. Ya, sepertinya sudah pernah repasta ya. Karena gen ini gen agak lama. Kalau belum pernah repasta itu dia tidak basah ya, pasti kering. Ini basah ya, termasuk basah. Saya cek dulu prosesornya, mungkin sama. Oh benar ya, prosesornya Core i5 7400 teman-teman. Semoga kelihatan ya, Core i5 7400. Nah ini tuh secara teori ya, bukan praktek ya. Kalau praktek harus kita praktekkan. Secara teorinya ini harusnya support sampai Gen 8, karena Gen 7 Gen 8 itu satu MUBU, satu soket ya. Sorry Gen 6 Gen Gen 6 Gen 7 sorry. Kalau Gen 8 sama Gen 9 ya. Gen 6 Gen 7 itu support, jadi ini paling tinggi harusnya Core i7 7700 atau 7700K, tapi tidak perlu ya. 7700K itu versi OC ya, overclock. Untuk MUBU seperti ini tidak cocok juga. Nah, jadi teman-teman ini bisa di-upgrade harusnya, tapi kalau ragu-ragu dilihat dulu di web resminya ya. Untuk Lenovo IDEA Center 510 ini salah satu ciri sudah pernah repasta juga. Kalau kepenuhan ini sampai luber ini. Oh, luber ke samping ini kan teman-teman. Jadi ini apa namanya, nanti saya bersihkan. Jadi kita tutup dulu sebentar ini. Saya mau ulangin lagi.
Jadi pertama teman-teman, yang bisa di up itu paling mudah RAM ya, paling mudah RAM-nya bisa 16 GB. Kalau lebih dari 16 GB cek di webnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, prosesor itu Gen 7 paling tinggi, Core i7 7700, yang bisa di up juga harusnya. Ini juga seri yang biasa ya, bukan seri T. Kemudian yang ketiga yang tadi terlewatkan, ini kan harddisknya sudah ada. Itu juga masih ada slot SATA kosong teman-teman, tapi kita harus cari dulu. Ini ada nih power SATA kosong juga. Jadi dengan ini untuk data SATA, ini power SATA kosong, masih bisa tambah satu SSD lagi ya. Satu SSD SATA nanti diletakkan di sini boleh, ditempel di sini juga boleh ya. Sudah pintar-pintar saja, mudah, tidak susah pakai double tip atau pakai apa juga bisa ya. Jadi saya ulangi, pertama RAM, yang kedua prosesor, yang ketiga ini tambahan, jadi nanti 2 drive ya, satu pakai SSD, satu pakai harddisk, atau mau pakai harddisk semua boleh atau SSD semua boleh ya, SSD SATA. Sedangkan ini sepertinya belum fungsi nih. Kemudian tidak ada juga soket NVMe dan lain-lain. Ini WiFi nih ya, WiFi nya, jadi jangan salah. WiFi, kalau tanya ini kabel apa sih ini di WiFi ini, ada di sini, ada di laptop ini antena teman-teman ya. Larinya ke mana? Ke belakang, biasanya di belakang. Sementara ditutup sini di antenanya nih. Fungsinya apa ya? Untuk menangkap sinyal ya. Kalau biasanya tidak ada antena ini, kalau mau nyoba silahkan dilepas, nanti tetap dapat sinyal, tapi tidak sebanyak kalau ada antena ya. Kalau antena bisa full bar, kalau tidak ada antena mungkin 1 atau 2 saja kalau jauh dari modem. Jadi itu saja teman-teman ya. Untuk PSU nya ini tidak sembarang ini, jadi kalau mau pakai PSU lain dia harus ada konverter ya, ada jualnya online biasanya konverternya, jadi bisa dipakaikan. Ini bisa masih di casing ini dipakai PSU standar ya, PSU standar. Nanti untuk ke sini yang ini dia nanti pakai konverter ya, 24 pin itu biasanya ada konverternya ke sini, berapa, 8 pin. Ini kemudian VGA juga bisa di up sebenarnya ya, tapi kalau mau pakai yang seri tinggi tentu larinya PSU juga harus diganti. Nah, jadi banyak kalau kecuali VGA biasa ya, VGA yang apa namanya itu tidak terlalu tinggi ya, seri GT misalnya, tidak ada pakai pin power juga bagus, tidak ada masalah. Ini PSU nya hanya berapa watt ini, 210 watt, ini tulisannya di sini udah 80 plus ya, ini 210 watt. Jadi ya kalau VGA besar tidak mungkin ya, VGA besar ya nanti cepat KO VGA nya. Jadi yang standar upgrade nya itu hanya RAM, prosesor, sama SSD atau harddisk. Tapi kalau mau lebih lagi boleh upgrade VGA. Kalau upgrade VGA tinggi, efeknya ini harus ganti power supply juga yang sesuai, yang bagus, yang besar. Kemudian kalau ganti power supply juga harus beli konverter biar bisa masuk di sini ya. Nah, kalau tidak seperti itu ya tidak bisa. Jadi kalau untuk ganti satu ini dengan spek yang tinggi lumayan ribetnya. Ini satu ini niatnya, tapi harus ganti ini sama harus ganti PSU sama beli konverter. Tapi kalau pasang VGA biasa seri GT 620, 730 misalnya, itu bisa saja ya, tidak masalah. PSU nya juga masih mumpuni kalau untuk VGA seri itu. Oke saja teman-teman untuk video upgrade nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.